padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 2 Mei 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang memberi hidup kekal. Ajarilah kami untuk menyerahkan segala yang kami miliki, betapapun kecilnya, ke dalam tangan-Mu. Semoga kami seperti anak kecil dalam sabda-Mu hari ini, dan seperti Santo Athanasius, agar kami berani berdiri teguh membela iman kami dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Kami sampaikan doa ini kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita merenungkan tentang mujizat yang sangat-sangat terkenal dalam Injil Yohanes, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi renungan hari ini bukan hanya sekedar tentang roti dan tentang ikan. Ini adalah kisah tentang kasih yang melimpah, iman yang sederhana, dan Allah yang mampu mengubah yang kecil menjadi berkelimpahan, menjadi berlebih-lebih, menjadi begitu banyak. Ini adalah satu mujizat yang luar biasa. Seorang anak kecil dari kisah tadi, tanpa nama. Di sana tidak dijelaskan siapa nama anak itu, dan tentu saja tanpa gelar. Membawa persembahan kecil, 5 roti, 2 ikan. Tapi di tangan Yesus, yang kecil itu menjadi cukup, yang kecil itu menjadi banyak, yang kecil itu menjadi berkelimpahan. Kita bayangkan hanya 5 roti, hanya 2 ikan, tetapi yang makan adalah 5.000 orang laki-laki. Itu belum terhitung berapa perempuan, berapa anak-anak. Yang terhitung hanya 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, bukankah hidup kita juga seperti itu? Seringkali kita merasa tidak cukup, seringkali kita merasa kurang, seringkali kita merasa gagal, seringkali kita merasa tak berdaya. Entah tidak cukup waktu, entah tidak cukup dana, entah tidak cukup kesempatan, entah tidak cukup kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Namun Yesus melalui kisah hari ini tidak meminta sesuatu yang besar dari kita, tidak meminta sesuatu yang luar biasa, yang wah, tetapi dia hanya minta kita menyerahkan
apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita seadanya, menyerahkan kepada Dia dan mempercayakan hidup kita seutuhnya pada Dia. Hari ini Gereja Katolik juga merayakan pesta Santo Athanasius, seorang uskup besar pada abad yang keempat, seorang sosok yang berani membela kebenaran iman bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Ketika ajaran sesat menyebar dan dunia memusuhi kebenaran, Athanasius berdiri tegak, berdiri dengan berani menyerukan kebenaran itu. Dia seperti anak kecil tadi, mempersembahkan keberaniannya kepada Tuhan, dan melalui tangan Tuhan, perjuangan Santo Athanasius menjadi berkat besar bagi gereja. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, dalam dunia yang sering merasa lapar akan kasih, lapar akan kebenaran, lapar akan keadilan, Tuhan mengundang kita semua. Berikan aku roti dan ikanmu, dan aku akan memberi makan dunia. Berikan waktu doa kita, berikan pengampunan kita, berikan iman kita meski kecil untuk percaya pada Yesus. Yesus, ini saya, ini kemampuan saya, ini bakat saya, ini talenta saya, ini waktu saya yang terbatas, tetapi saya mau datang pada Engkau. Ini kerapuhan-kerapuhan saya mohon ampun dan saya mau mengampuni. Berikan semuanya pada Yesus. Dan percaya Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, di tangan Yesus ada berkat yang akan datang kepada kita. Kadang-kadang Yesus mencoba iman kita, sejauh mana kita bertahan dalam Dia, sejauh mana kita bertahan bersama Dia, sejauh mana kita tetap berlari kepada Dia. Dalam saat-saat tertentu, saya secara pribadi pun kadang-kadang merasa, aduh Tuhan, kok bisa sampai seperti ini? Sampai kapan saya harus menunggu? Kapan saya mendapatkan sebuah kepastian? Kapan Engkau memberi sesuatu yang sedang saya butuhkan ini? Kadang-kadang situasi itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu para sahabatku. Tetapi ketika kita mau meminta terus, ketika kita mau datang terus pada Yesus, jawabannya tidak jauh dari kita. Saya selalu punya pengalaman seperti itu. Kadang-kadang sampai pada titik yang, aduh Tuhan, saya sudah pasrah, terserah padamu. Saya sudah minta terus, saya sudah berharap terus, tetapi Engkau belum kasih. Sampai di titik kadang-kadang saya bilang, terserah Tuhan, pasrah. Dan justru pada titik itulah berkat itu datang, cahaya itu datang, kepastian itu datang. Maka Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, sekali lagi saya mengajak kita sekalian, mari kita menjadi seperti anak kecil tadi. Bawa persembahan-persembahan kecil kita kepada Yesus. Bawa keterbatasan-keterbatasan kita pada Yesus. Bawa kerapuhan kita pada Yesus. Bawa harapan kita pada Yesus. Dan percaya pada saatnya Yesus melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk keselamatan jiwa Bapak Paus Fransiskus dan jiwa semua orang yang telah meninggal dunia akibat peperangan, bencana alam, dan karena sakit penyakit. Ya Tuhan, sumber kehidupan kekal, kami menyerahkan jiwa Bapak Paus Fransiskus
dan semua saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Terimalah mereka dalam pelukan belas kasih-Mu, dan anugerahkanlah kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kelancaran pelaksanaan konklav. Ya Roh Kudus, terangilah para kardinal yang akan memilih paus kami yang baru. Bimbinglah mereka agar setia pada kehendak-Mu dan memilih gembala yang kudus, bijaksana, dan setia untuk memimpin gereja-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit. Tuhan Yesus, tabib sejati, pandanglah saudara-saudari kami yang menderita karena sakit. Berilah mereka kekuatan, penghiburan, dan harapan. Semoga melalui penderitaan mereka, iman mereka semakin teguh, dan kasih-Mu senantiasa menyertai mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan permohonan-permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi
doa